Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengkampanyekan pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi energi listrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Ismi dengan NIM 34. Nama saya Serunia Dinda Widanti dengan nomor NIM 15. Nama saya Selvina Sapiranti dengan NIM 17. Nama saya Tania Kalbinana Pitupulu dengan NIM 19. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sampah, khususnya sampah plastik pirolisis. Sampah plastik pirolisis merupakan proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses termal, pemanasan, atau pembakaran, dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Proses ini pada umumnya berlangsung pada temperatur antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Produk dari pirolisis ini terdiri dari fraksi gas, cair, dan residu padatan. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Selanjutnya, proses pendinginan dilakukan pada gas tersebut sehingga akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Cairan inilah yang nantinya menjadi bahan bakar baik berupa bensin maupun bahan bakar diesel. Penggunaan plastik akan terus meningkat mengingat plastik merupakan bahan yang ringan, kuat, tahan terhadap korosi, transparan, mudah diwarnai, dan sifat insulasinya yang cukup baik. Plastik merupakan material terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun, plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan, material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Dari Tempo.co, studi yang dilakukan Travis P. Wagner pada tahun 2017 memperkirakan masyarakat dunia membuang 5 triliun sampah kantong plastik setiap tahunnya. Padahal secara rata-rata kita hanya menggunakan kantong plastik selama 12 menit sebelum dibuang. Di Indonesia, kantong plastik juga masih jadi barang konsumsi sehari-hari. Data dari Making Ocean Plastic Free menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Jika rata-rata berat badan seseorang 60 kg, maka berat sampah kantong plastik per tahunnya di Indonesia sama dengan berat badan 21.315.000 orang. Masih dari data yang sama, dikatakan bahwa sampah kantong plastik menyumbang setidaknya 40% dari keseluruhan limbah plastik Indonesia dari per tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100% sampai dengan 2019. Pengolahan sampah di Indonesia baru berkisaran 35%. Sementara itu, untuk target masyarakat memilah sampah mencapai 50% untuk semua jenis sampah plastik. Saat ini, kesadaran masyarakat memilah sampah baru berkisaran 11%. Serta pembangunan PLTSA di 12 kota pun terbangun. Adapun 12 kota yang dimaksud adalah Palembang, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, Surakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, dan Bandung. Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah plastik, maka material ini dapat didaur ulang untuk menghasilkan produk lain yang bernilai ekonomi. Ada beberapa metode untuk berulang sampah plastik ini, yaitu mechanical recycling, feedstock recycling, dan energy recovery. Ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Sampah organik bisa skala kecil atau skala besar dengan metode biodigester. Sampah akan dihasilkan metana atau biogas. Gas metana itu bisa menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan untuk memasak atau listrik. Mari kita manfaatkan limbah sampah plastik menjadi energi listrik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.